Apakah penting Kongres ketiga Projo bagi Indonesia? Sama sekali tidak penting. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dalam Kongres ketiga ini Projo akan bertransformasi menjadi partai politik? Ini pertanyaan yang menggoda. Pertanyaan yang menggoda karena mengandung dilema. Kenapa dilema? Khususnya bagi Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Kali ini saya akan beropini terkait dengan rencana dari organisasi relawan yang paling die-hard membela kepentingan keluarga Jokowi, yaitu Projo. Projo itu pro Jokowi, itu kurang lebih begitulah. Ketua umumnya Mas Budi Ari Setiadi. Projo akan melaksanakan Kongres ketiga tanggal 1-2 November 2025, esok hari. Sudah pasti akan dihadiri oleh Presiden ke-7 kita, Jokowi. Karena Jokowi adalah Ketua Dewan Pembina dari Projo. Gibran sudah pasti datang. Konon Projo juga mengundang Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo mau datang? Saya tidak yakin, karena pertanyaan saya, apa urgensinya seorang presiden mau mendatangi Kongres organ relawan? Meskipun organ relawan itu mendukung, tapi kalau partai berbeda karena nilainya atau bobot antara relawan dengan partai berbeda. Organisasi relawan itu kadang-kadang hanya seperti gerbong kosong yang sibuk riuh rendah, hanya elitnya yang hanya gerbong dan lokomotifnya, tapi gerbongnya kosong. Tapi kita buktikan saja apakah Projo benar-benar mengakar di semua provinsi. Akan kita lihat besok. Apakah penting Kongres ketiga Projo bagi Indonesia? Sama sekali tidak penting. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dalam Kongres ketiga ini Projo akan bertransformasi menjadi partai politik? Ini pertanyaan yang menggoda. Pertanyaan yang menggoda karena mengandung dilema. Kenapa dilema? Khususnya bagi Jokowi. Jokowi sekarang sudah mempunyai peliharaan partai politik yang bernama Partai Gajah. Kenapa saya istilahkan peliharaan? Karena logonya gajah. Gajah itu binatang, berarti peliharaan. Partai Solidaritas Indonesia ini sudah trademarknya adalah partainya Jokowi. Bukan hanya karena Jokowi sudah mau total penuh membesarkan PSI, tapi ketua umumnya pun anak bungsu dari Jokowi. Dalam perspektif saya, Jokowi pasti berharap semua pendukungnya yang berserak di berbagai relawan yang masih dipelihara terus-menerus ini akan semuanya masuk di PSI. Itu harapan yang masuk akal lah, bisa diterima akal sehat. Nah, pertanyaannya, apakah semua organ relawan ini akan mau masuk di kandangnya Partai Gajah? Belum tentu, termasuk Projo. Artinya kalau Projo akan bertransformasi menjadi partai, itu akan menggerus juga PSI atau Partai Gajah. Harapan Pak Jokowi, semua relawannya masuk di PSI tidak tercapai. Tapi di sisi lain kita lihat juga, kalau Projo menjadi partai, saya tidak yakin itu akan bakal eksis. Mengapa begitu? Sebagai contoh, partai buruh saja yang dipimpin oleh Said Iqbal itu
anggotanya captive, para buruh yang masuk dalam anggota serikat pekerja atau serikat buruh di mana-mana itu. Kenyataannya tidak lolos di Senayan. Padahal partai buruh ini mempunyai keanggotaan yang captive. Apalagi Projo yang ngambang tidak jelas ideologinya apa, tidak jelas platformnya apa. Platformnya atau visi misinya hanya membela Jokowi, membela kepentingan keluarga Jokowi, tidak ada lain. Projo selalu berkobar-kobar mengatakan bahwa Projo mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu karena ada Gibrannya di situ. Artinya loyalitas Projo atau elit Projo itu hanya kepada Gibran, bukan kepada Pak Prabowo. Buktinya apa? Tahun 2014, 2019, Projo tidak pernah mendukung Prabowo. Kalau sekarang tahun 2024 kemarin Pilpres, Projo mendukung Prabowo Gibran karena ada faktor Gibrannya. Kalau sekarang kita lihat dengan jelas bahwa negara ini, kabinet ini, rezim pemerintahan ini dominan dikuasai oleh Pak Prabowo. Minim peran dari wapresnya yang bernama Gibran atau sengaja tidak diperankan. Artinya apa? Loyalitas Projo kepada pemerintahan Pak Prabowo ya bisa diragukan. Kalau sekarang ketua umumnya masih menggebu-gebu mengatakan bahwa kami selalu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, ini ya itu lip service lah. Karena sejatinya yang mereka dukung itu adalah Gibrannya, bukan Prabowo-nya. Apalagi sekarang tidak ada representasi dari Projo yang menjadi menteri. Kemarin Budi Ari jadi menteri, tidak sampai setahun dicopot. Sekarang tidak ada lagi. Nah, ini dilema-dilema yang kita hadapi, yang kita lihat dari Projo dan dari Jokowi. Ya, bagi saya atau bagi rakyat Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia tidak terlalu peduli Projo akan menjadi apa. Apakah tetap menjadi organ relawan atau menjadi partai, rakyat tidak akan terlalu peduli. Karena Projo ini sudah terlalu mencederai demokrasi dengan mengkultus individukan seseorang, yaitu Jokowi. Benar salah Jokowi selalu dibela mati-matian oleh Projo. Artinya akal sehat, objektivitas, nurani tidak ada lagi di situ. Yang ada adalah loyalitas atau ketaatan buta kepada Jokowi. Apapun keputusan Jokowi mau dibawa kemana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Kongres Projo tidak terlalu penting bagi rakyat Indonesia dan tidak terlalu penting buat Presiden Prabowo. Hanya penting buat mereka, kita cuma sedikit ingin tahu Projo akan menjadi apa. Apakah tetap seperti sekarang ini atau berubah menjadi partai politik. Ini menimbulkan dilema bagi Pak Jokowi tentu saja, karena pada saat ada partai baru yang bernama Projo, nah, PSI akan mulai mengempis. Minimal PSI kehilangan dukungan dari anggota Projo kalau ada anggotanya. Di sisi lain kalau Projo akan tetap seperti sekarang menjadi organ relawan, apa visi misinya, apa yang diperjuangkan? Tidak ada urgensinya organ relawan itu masih eksis terus-menerus, apalagi pro terhadap seseorang. Ini menurut saya kultus individu atau pengkultusan seseorang itu tidak termasuk dalam elemen yang harus kita perjuangkan dalam demokrasi. Karena menghilangkan objektivitas, menghilangkan akal sehat, menghilangkan nurani. Jadi keberadaan organ relawan menurut saya sudah tidak relevan lagi. Apalagi diembel-embeli dengan pro Jokowi.
Jokowi sudah tidak menjadi apa-apa sekarang. Apalagi yang diprokan, apalagi yang diperjuangkan oleh Projo. Kecuali Projo memang sekedar menjadi instrumen untuk mendukung Gibran. Jadi sahabat Indonesia, kita lihat saja nanti seperti apa bentuknya Projo, apakah tetap seperti sekarang, apakah Mas Budi Arita menjadi ketua umum, apakah Projo akan berubah menjadi partai politik. Ya kita lihat saja sebagai satu political entertaining, tapi ini tidak ada pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak ada pengaruh pada rakyat, tidak juga berpengaruh terhadap pemerintahan Prabowo, karena kita tahu bisa jadi Projo itu hanya besar di media, tapi kenyataannya tidak mempunyai anggota yang sesungguhnya. Siapa tahu, kita tidak tahu. Jadi kita tunggu saja, hanya sekedar ya ini hiburan semata bagi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Nah, akan menjadi apa dan bagaimana ya tidak terlalu penting sekali, tapi minimal ini entertaining lah. Kita nikmati saja kiprah dari orang-orang yang ingin menjadi sorotan media seperti Projo. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.